Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad yang disusun oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, salah seorang imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah dari abad ke-5 Hijriah. Dan kita akan memasuki insyaallah poin yang ke-10. Dan poin ini sudah kita baca sebelumnya. Pada kesempatan ini akan kita tambahkan penjelasan yang penting terkait poin ini. Dan poin ini masih terkait dengan yang sebelumnya, yaitu peringatan dari bahaya perbuatan bid'ah di dalam agama. Karena orang yang berbuat bid'ah dalam agama, maka dia akan terjerumus atau tergolongkan ke dalam golongan-golongan sesat. Sebab yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, golongan yang benar, apabila seseorang itu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain, terutama al-khulafa'ur rasyidun. Kalau dia menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, maka inilah yang menjadikan dia termasuk golongan ahlul bid'ah, bukan golongan ahlus sunnah. Bagaimana bentuk penyelisihan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah berbuat bid'ah. Karena hadis perintah berpegang dengan sunnah itu bersamaan dengan larangan berbuat bid'ah. Mari kita perhatikan lagi hadis yang mulia ini. Hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajidh. Berpegang eratlah dengannya dan gigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Perhatikan jemaah sekalian, hadis yang mulia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita berpegang teguh dengan sunnahnya. Dan tidak beliau cukupkan dengan sunnahnya, tetapi juga sunnahnya para sahabat, terutama al-khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Apatah lagi kalau sahabat semuanya sudah sepakat. Jadi Nabi SAW menyuruh kita mengikuti beliau dan para sahabat beliau. Kemudian perhatikan lanjutan hadis. Perhatikan lanjutan hadis.
setelah perintah mengikuti sunnah disusul dengan larangan mengikuti lawan daripada sunnah. Apa lawan daripada sunnah? Bid'ah. Makanya di sini perlu kita ingatkan, banyak orang rancu dalam memahami. Mereka mengira kita sedang membahas sunnah dalam pengertian fikih. Tidak salah sunnah dalam pengertian fikih. Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Tetapi itu konteksnya ketika kita sedang berbicara masalah fikih. Sunnah yang dimaksud ketika kita sedang berbicara masalah fikih adalah lawan daripada makruh. Lawan daripada makruh. Adapun di sini kita sedang berbicara tentang sunnah dalam masalah agama secara keseluruhan. Atau lebih khusus lagi masalah akidah dan manhaj. Maka Nabi SAW dalam hadis yang mulia ini menyebutkan lawan daripada sunnah adalah bid'ah. Jadi kita sedang berbicara tentang sunnah yang lawannya adalah bid'ah, bukan sunnah yang lawannya adalah makruh. Ini harus dipahami terlebih dahulu, karena banyak orang masih salah paham di sini. Baik, maka perhatikanlah apa lanjutan hadisnya. Kata Nabi SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru di dalam agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Jadi jelas, sunnah di sini adalah lawan daripada bid'ah. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam setelah memerintahkan kita mengikuti sunnah beliau dan sunnah para sahabat, beliau kemudian melarang kita berbuat bid'ah. Berbuat bid'ah di dalam agama. Oleh karena itu jemaah sekalian, hadis ini memberikan pelajaran penting bagi kita. Barang siapa membuat-buat dalam agama, mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama, yang tidak berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW, tidak pula para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain, maka dia terancam menjadi orang yang termasuk dalam golongan ahlul bid'ah, bukan ahlu sunnah. Kenapa seseorang itu disebut ahlu sunnah? Apa itu ahlu sunnah? Kalau kita terjemahkan, pengikut sunnah. Kenapa dia disebut ahlu sunnah? Karena dia mengikuti sunnah Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, dan tidak mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama, atau tidak berbuat bid'ah. Jadi yang dia ikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kalau dia membuat-buat sendiri ajarannya, tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, tidak mengikuti ajaran para sahabat, maka tidak sesuai dengan penamaan ahlu sunnah itu sendiri. Dan jemaah sekalian, kita juga memahami Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita, orang yang tidak mengikuti ajaran Nabi SAW dan para sahabat, dia tersesat. Sebagaimana dalam hadis tentang perpecahan umat yang terkenal, Nabi SAW telah menegaskan, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan.
Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Artinya, semuanya sesat, semuanya salah, menyimpang, keluar dari jalan ahlu sunnah kecuali satu. Hanya satu yang benar. Ma ana alaihi wa ashabi. Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Itulah yang pantas disebut sebagai golongan ahlu sunnah wal jamaah. Yang menyelisihi golongan ahlu sunnah wal jamaah, mereka itulah yang disebut dengan golongan ahlul bid'ah wal furqah. Bukan termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Nah jemaah sekalian, dalam pembahasan kita terkait sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, maka ketahuilah, sebagaimana juga telah kita bahas di bab-bab sebelumnya, namun perlu kita tekankan lagi, karena kita mulai masuk dalam rincian pembahasan satu persatu sifat-sifat Allah. Maka ketahuilah, termasuk sunnah Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain adalah mengimani sifat-sifat Allah sesuai dengan zahir nas. Manhaj para sahabat Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang belajar Al-Quran langsung kepada Nabi Muhammad SAW, metode mereka dalam mengimani ayat-ayat tentang sifat Allah adalah membiarkannya sesuai dengan zahirnya. Membiarkannya sesuai dengan zahirnya. Tidak mereka tafsirkan sampai keluar dari zahirnya. Sampai tidak lagi berhubungan dengan makna yang dikandung di dalam zahirnya. Sebagaimana pernah juga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kata beliau, aku telah meneliti lebih dari 100 buku tafsir. Subhanallah. Kita mungkin satu belum selesai-selesai. Beliau sudah membaca lebih dari 100 buku tafsir. Padahal di zaman beliau belum ada buku cetakan seperti sekarang yang jelas, rapi, tercetak. Orang dulu tulis dengan tangan. Makanya buku mahal sekali dulu, ditukar dengan emas. Para tukang catat itu dibayar dengan emas. Dibayar mahal. Beliau sudah membaca lebih dari 100 buku tafsir, yang besar maupun yang kecil. Kata beliau, tidak aku dapati satupun sahabat yang mentakwil ayat-ayat sifat Allah. Dan silahkan baca buku-buku tafsir yang ma'thur, yang terkenal seperti At-Tabari atau Ibnu Katsir. Tidak kita temukan seorang sahabat pun yang mengeluarkan sifat-sifat Allah dari makna zahirnya. Tidak ada. Tidak ada yang mengeluarkan dari makna zahirnya. Iya, semuanya membiarkan sesuai dengan makna zahirnya. Baik. Dan ini semakna dengan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, yang juga sudah kita bahas kemarin. Imam Syafi'i berkata, amantu billahi wa bima jaa'a anillahi ala muradillahi. Aku beriman kepada Allah dan semua yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jadi bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita tafsirkan semau kita, tidak boleh. Wa amantu bi rasulillahi wa bima jaa'a an rasulillah ala muradi rasulillah. Dan aku beriman kepada Rasulullah dan hadis-hadis yang beliau kabarkan sesuai dengan
kehendak beliau atau apa yang beliau inginkan dari makna yang terkandung di dalamnya. Jadi nggak boleh kita tafsirkan semau kita. Jadi ini ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Begitu pula diriwayatkan dari Imam Syafi'i, beliau berkata, amirruha kama ja'a. Biarkan ayat-ayat dan hadis sifat itu seperti apa adanya. Seperti apa adanya. Makanya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab ini, setelah beliau meriwayatkan atau menyebutkan ucapan Imam Syafi'i, maka beliau memberi kesimpulan, wa ala hadza daraja salaf wa a'immatul khalaf radhiyallahu anhum kulluhum muttafiquna 'ala al-iqrari wal imrari. Berdasarkan penjelasan Imam Syafi'i dan para ulama yang lainnya, maka inilah jalan yang ditempuh oleh ulama salaf dan para imam ahlu sunnah yang datang setelah mereka. Semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Kulluhum muttafiquna, semuanya sepakat, alal ikrar wal imrar, untuk mengakui semua sifat-sifat Allah itu dan membiarkan seperti dia datang. Tidak mereka bawa kepada penafsiran yang keluar dari makna zahirnya. Nanti akan kita masuk insyaallah satu persatu bagaimana memahami sifat-sifat Allah. Tidak boleh kita bawa keluar dari makna zahirnya. Nah, jemaah sekalian, yang perlu kita pahami di sini sebelum kita masuk, orang yang menafsirkan sifat-sifat Allah itu sampai keluar dari makna zahirnya dan tidak mau mengimani makna-makna zahirnya, seperti Allah mengabarkan Allah memiliki wajah. Yang zahir apa? Zahirnya wajah berarti wajah. Tidak boleh kita bawa kepada makna yang lain, kemudian mengingkari Allah memiliki wajah. Kalau kita bawa dia kepada makna yang lain, lalu kemudian kita katakan itu bukan wajah betulan, itu cuma kata kiasan. Maksudnya adalah kekuasaan Allah saja, bukan Allah memiliki wajah. Maka itu namanya kita telah berbuat bid'ah di dalam agama. Jadi bid'ah itu bukan hanya dalam amalan. Bid'ah itu bisa juga berupa ucapan atau penafsiran dan pemahaman terhadap ayat-ayat Allah. Makanya ulama memasukkan orang-orang yang mentakwil ayat-ayat Allah, terutama yang berkaitan dengan sifat Allah, yang bertentangan dengan penakwilan salaf atau berbeda dengan pemahaman mereka, masuk dalam golongan ahlul bid'ah, bukan ahlus sunnah. Karena mereka berbuat bid'ah. Karena mereka berbuat bid'ah di dalam agama. Baik, jemaah sekalian, sebelum kita contohkan satu persatu bagaimana memahami sifat-sifat Allah, kita baca terlebih dahulu sebuah athar disebutkan oleh penulis di poin yang ke-10. Wa qala Muhammad bin Abdurrahman al-Adrami li rajulin takallama bi bid'atin wada'an nasa ilaiha. Berkata Muhammad bin Abdurrahman al-Adrami kepada seseorang yang mengucapkan pendapat bid'ah dan mengajak manusia untuk mengikutinya. Jadi ini dialog seorang ulama ahlu sunnah dengan orang yang mengajak kepada pemahaman bid'ah atau perbuatan bid'ah. Beliau kasih pertanyaan kepadanya. Hal alimaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali aw lam ya'lamuha, apakah pendapat kamu ini atau bid'ah yang kamu ada-adakan sudah diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, ataukah mereka belum tahu? Ini pertanyaan yang pertama. Mereka sudah tahu atau mereka belum tahu? Qala lam ya'lamuha, dia pun menjawab mereka belum tahu. Jadi dia yang pertama mendapatkan, atau selain dia dari kalangan orang-orang belakangan, bukan dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jawabannya apa? Kata dia mereka belum tahu. Qala, maka Syekh ini bertanya lagi atau menyatakan kepadanya, fa syai'un lam ya'lamhu haula'i a'alimtahu anta, sesuatu yang mereka tidak ketahui, lalu apakah engkau yang mengetahuinya? Maksudnya apa jemaah sekalian? Kalau begitu hebat sekali kamu. Berarti kamu lebih pintar daripada Nabi dong. Lebih pintar daripada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Artinya nggak mungkin kamu lebih pintar daripada mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Qala ar-rajul fa inni aqul qad alimuha. Orang itu buru-buru mengatakan, kalau begitu pendapat saya mereka sebenarnya sudah tahu. Jadi langsung rubah pendapat. Subhanallah. Begitu dia pahami konsekuensi ucapannya sangat berbahaya, tiba-tiba langsung berubah pendapat. Begitu jamaah sekalian, orang yang sesat. Gampang dia berubah pendapat. Jadi langsung dia bilang, tidak, mereka sudah tahu. Supaya enggak dikatakan, masa dia lebih tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, para ulama besar yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin. Mustahil jamaah sekalian. Ada satu ajaran agama kita ketahui, Nabi enggak tahu. Berarti kita lebih hebat daripada Nabi, subhanallah. Itu enggak mungkin. Maka ketika dia mengatakan, dia rubah pendapatnya, mereka sudah tahu. Syekh ini berkata lagi, qala afa wasi'ahum alla yatakallamu bihi wa la yad'un nasa ilaihi am lam yasahum, apakah mungkin bagi mereka ketika mereka sudah mengetahui pendapatmu lalu mereka tidak pernah mengucapkannya, tidak pernah pula mengajak manusia untuk melakukannya? Apakah mungkin bagi mereka ataukah tidak mungkin? Maka apa jawabannya? Qala bal wasi'ahum. Dia mengatakan bala wasi'ahum. Tentu mungkin bagi mereka. Kenapa jemaah sekalian dia jawab mungkin? Karena faktanya pendapat yang dia sampaikan itu berupa bid'ah, Nabi dan sahabat tidak pernah mengajarkan. Jadi mereka sudah tahu tapi mereka tidak mengajarkan. Maka jemaah sekalian, sebenarnya di sini juga mengandung tuduhan. Kalau seandainya itu hasanah, seperti yang mereka katakan, bid'ah hasanah, dan mereka bilang Nabi sudah tahu, tapi kenyataannya Nabi SAW tidak mengajarkan, itu mengandung tuduhan berat. Apa tuduhannya? Berarti beliau nggak bertugas dengan betul sebagai seorang Rasul. Kalau beliau bertugas dengan betul, semua kebenaran, semua kebaikan seharusnya sudah beliau ajarkan. Karena itu tugas beliau, itu amanah. Amanah dari Allah di pundak Rasulullah SAW untuk mengajarkan semua kebaikan. Dan faktanya memang begitu. Sebagaimana Nabi SAW telah menegaskan, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidak satupun yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan menyelamatkan kalian dari api neraka
kecuali semuanya telah diajarkan kepada kalian. Jadi ini bahaya besar. Kalau kita mengatakan ini bid'ah, Nabi SAW memang belum ajarkan, tapi mereka sudah tahu. Maka di situ mengandung tuduhan Nabi SAW tidak mengajarkan semua syariat kepada kita. Padahal itulah tugas beliau di muka bumi ini, mengajarkan semua yang Allah ajarkan kepada beliau, semua kebaikan. Dan beliau pun telah menegaskan, semuanya sudah aku ajarkan. Kok ada orang yang menuduh beliau belum mengajarkan kebaikan yang beliau ketahui? Jadi jemaah sekalian, dua-dua jawabannya, dua-duanya salah. Dia jawab, mereka belum tahu salah, karena berarti dia lebih pintar daripada mereka, Nabi dan para sahabat. Dia jawab mereka sudah tahu, salah juga. Karena mereka sudah tahu, tapi mereka tidak ajarkan kepada umat. Itu tuduhan berat. Jadi jemaah sekalian, inilah orang yang berbuat bid'ah, tidak akan mungkin bisa menjawab dengan betul. Qala, lalu Syekh berkata lagi, fasyai'un wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu la yasa'uka anta. Sesuatu yang mungkin bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafanya, para khalifah setelah beliau, lalu tidak memungkinkan bagimu. Maksudnya, kalau mereka sudah tahu dan mereka tidak mengajarkannya, seharusnya kamu juga begitu. Mereka sudah tahu, tapi mereka tidak mengajarkannya, maka kamu juga begitu. Kalau mereka sudah tahu, dan mereka tidak mengajarkannya, lalu kamu mengajarkannya, mengajak manusia kepadanya, konsekuensinya kembali kepada yang pertama, yaitu berarti kamu merasa lebih hebat daripada mereka. Maka apa yang terjadi jemaah sekalian? Fangqata ar-rajul. Orang itu pun akhirnya terdiam. Faqala al-khalifah wa kana hadiran, la wasi'allahu ala man lam yasa'hu ma wasi'ahum. Maka sang khalifah ketika itu hadir menyaksikan dialog ini berkata, Allah tidak akan mencukupi orang yang tidak merasa cukup dengan apa yang telah mencukupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jadi ini semacam doa dari khalifah tersebut, atau bisa juga bermakna pernyataan. Kalau orang ini tidak merasa cukup untuk ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, maka dia pasti tersesat. Itu arti ucapan khalifah. Iya. Kemudian Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah memberikan kesimpulan. Wa hakadha man lam yasa'hu ma wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa tabi'ina lahum bi ihsan wal a'imma min ba'dihim war rasikhina fil ilmi min tilawati ayati sifat wa qiraati akhbariha wa imrariha kama ja'at fala wassa'allahu alaihi. Demikianlah kata beliau, barang siapa yang tidak merasa cukup dengan apa yang telah mencukupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, dan para imam yang datang setelah mereka yang mendalam ilmunya, yaitu dalam membaca ayat-ayat sifat dan membaca hadis-hadisnya dan membiarkannya sebagaimana dia datang, maka Allah tidak akan mencukupinya. Maksudnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepadanya. Apa arti ucapan beliau ini jemaah sekalian? Beliau memberikan kesimpulan, kalau seseorang
membuat-buat penakwilan tersendiri dalam sifat-sifat Allah yang Nabi SAW dan para sahabatnya tidak menakwilkan demikian, berarti dia telah melampaui para nabi dan para sahabat. Maka tidak mungkin dia mendapatkan hidayah. Kenapa nggak mungkin? Karena dia menyelisihi jalan hidayah itu sendiri. Dan Allah tegaskan di surat An-Nur ayat ke-54, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Baik, jadi jemaah sekalian, ini penekanan dan penegasan bagi kita dalam mengimani ayat-ayat sifat. Kita ikuti metode para sahabat dan para ulama ahlu sunnah setelahnya, yaitu mereka tidak menakwilkan sifat-sifat Allah kemudian mengingkari makna zahirnya. Baik, sekarang kita mulai masuk dalam pembahasan tentang ayat-ayat sifat. Dan ini adalah poin yang ke-12 yang barusan kita bahas, poin ke-10 dan ke-11. Dan di dalam syarah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin diberi judul Dzikru ba'di ayatis sifat, penyebutan sebagian ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kata penulis rahimahullah, fama jaa min ayatis sifat, famimma jaa min ayatis sifat, maka di antara ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla adalah qaulullahi Azza wa Jalla, firman Allah Azza wa Jalla, wa yabqa wajhu rabbika, dan akan tetap kekal wajah Rabbmu. Surat Ar-Rahman ayat ke-27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan tetap kekal wajah Rabbmu pemilik keagungan dan kemuliaan. Maka jemaah sekalian, bagaimana cara kita mengimani ayat ini? Hendaklah kita imani seperti yang Allah kabarkan. Ini terkait dengan sifat Allah yang terdapat di dalam ayat ini. Maka kita imani seperti yang Allah kabarkan. Dalam ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla mengabarkan dia memiliki wajah. Dan dalam hadis juga sangat banyak. Di antaranya hadis Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, innaka lan tunfika nafaqatan tabtagi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Ini dukungan dalil dari hadis tentang penyebutan sifat wajah bagi Allah. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya engkau tidaklah membelanjakan harta, dengan itu engkau mengharapkan wajah Allah, kecuali engkau akan mendapatkan pahalanya. Kecuali engkau akan mendapatkan pahalanya. Baik. Jadi ini ayat dan hadis yang berbicara tentang sifat wajah Allah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga menegaskan, wa ajma'as salaf ala itsbatil wajhi lillahi ta'ala. Dan ulama salaf, terutama para sahabat, kemudian pengikut mereka dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in, semuanya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat dalam menetapkan
atau mengimani sifat wajah bagi Allah. Jadi ada ayatnya, ada hadisnya, dan ada nukilan ijma, kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan tidak satupun nukilan seorang sahabat pun yang mengingkari sifat Allah memiliki wajah. Dan jemaah sekalian, ini juga diistilahkan dengan sifat dzatiyah. Supaya tidak bingung, mungkin masih ada yang bingung, kok wajah disebut sifat? Maka para ulama menjelaskan, itu namanya sifat dzatiyah. Mungkin kalau pada manusia, itu bukan sifat kan, tapi anggota tubuh. Tapi pada Allah, kita tidak katakan sebagai anggota tubuh. Kenapa nggak katakan sebagai anggota tubuh? Karena Allah tidak mengatakan begitu. Jadi ini disebut sifat dzatiyah. Sifat zat Allah memiliki wajah. Maka bagaimana cara kita mengimaninya? Kata Syekh, fayajibu itsbatuhu. Wajib kita mengimaninya. Lahu, milik Allah Azza wa Jalla. Yaitu mengimani wajah ini milik Allah Azza wa Jalla. Kenapa harus mengimani? Karena Allah mengatakan begitu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan seperti itu. Biduni tahrifin wala ta'tilin wala taqyifin wala tamtsilin. Kemudian kata Syekh, kita harus menghindari 4 perkara agar kita tidak tersesat dalam mengimani wajah Allah. Yang pertama, jangan melakukan tahrif. Apa itu tahrif? Penyelewengan. Dan bentuknya ada 2. Penyelewengan lafaz dan penyelewengan makna. Dan penyelewengan lafaz ini jarang. Hampir tidak ada orang yang berani merubah lafaz Al-Quran. Kecuali betul-betul sesat. Sangat sesat. Namun yang banyak adalah penyelewengan makna. Penyelewengan makna. Seperti mereka mengatakan, yang dimaksud dengan wajah itu adalah as-sawab, pahala Allah. Allah tidak memiliki wajah. Bukan wajah yang hakiki. Tapi itu hanyalah pahala yang Allah akan berikan. Ini contoh penafsiran yang mungkar. Dengan menafsirkan seperti itu lalu menolak Allah memiliki wajah. Ini menyelisihi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kata Syekh, untuk membantahnya kita gunakan 3 kaidah. 3 kaidah ini beliau jelaskan di awal-awal pembahasan kita, yaitu di kaidah keempat. Ada 3 kaidah untuk membantah orang-orang yang mengingkari sifat Allah. Apa 3 kaidahnya? Yang pertama, perbuatan mereka menyelisihi zahir ayat. Menyelisihi zahir ayat. Dan jemaah sekalian, di dalam bahasa Arab, kaidah penting dalam bahasa Arab, sesuatu itu atau bahasa itu adalah sesuai dengan zahirnya, kecuali ada dalil yang menunjukkan itu hanya kata kiasan. Sesuai makna zahir artinya makna hakiki.
Nggak boleh kita bawa kepada makna kiasan, kecuali ada dalil. Ini kaidah dalam bahasa Arab. Contohnya jemaah sekalian, kalau saya mengatakan ra'aitul asad, aku melihat singa. Nggak boleh kita menakwilkan. Ini dalam kaidah bahasa Arab. Nggak boleh kita memahami ucapan saya maksudnya bukan singa beneran, maksudnya seorang pemberani. Itu hanya kata kiasan. Pada dasarnya nggak boleh, kecuali ada dalil, ada qarinah. Contohnya kalau saya mengatakan ra'aitu asadan 'alal mimbar, aku melihat singa di atas mimbar. Ini qarinah bahwa yang saya maksud orang yang lantang berpidato, bukan singa beneran. Kalau ada yang pahami itu singa beneran, itu setengah bodoh dia. Ya. Jadi ada qarinahnya. Itu kaidah dalam bahasa Arab. Jadi ini yang pertama. Kita katakan, mana dalilmu? Mana qarinah yang menunjukkan Allah tidak punya wajah? Padahal Allah katakan dia punya wajah. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, menyelisihi metode salaf. Dan ini jawaban yang paling kuat. Ketika kalian tafsirkan arti wajah dengan pahala, lalu mengingkari Allah punya wajah, maka kita katakan kepada mereka, mana salafmu, mana pendahulumu dari kalangan sahabat yang melakukan demikian? Tidak ada, berarti menyelisihi sunnah salaf, sunnah Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, kata Syekh, penakwilan seperti itu tidak ada dalil sahih. Karena jemaah sekalian, penakwilan itu kalau ada dalil sahih bisa diterima. Contohnya, ulama menakwilkan maksud hadis Nabi SAW. La tasubbud dahar fa innallaha huwad dahar. Jangan kalian mencaci waktu, karena Allah adalah waktu. Maka ulama menafsirkan Allah adalah waktu, maksudnya adalah pemilik waktu. Bukan Allah waktu itu sendiri, karena waktu itu makhluk. Tapi Allah penguasa dan pemilik waktu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah lanjutan hadis itu sendiri. Dalam hadis qudsi, dalam lanjutan hadisnya Allah mengatakan, uqallibul laila wan nahar. Aku membolak-balikan waktu siang dan malam. Ini contoh penafsiran yang memiliki dalil. Tapi kalau mereka tafsirkan wajah dengan pahala, tidak ada dalilnya. Baik, ini 3 kaidah umum. Nanti balik lagi di lihat di pengantar sebelum masuk dalam pembahasan ini, Syekh menjelaskan di situ. Tapi jangan buka sekarang. Nanti lihat di rumah. 3 kaidah umum untuk membantah setiap orang yang menakwilkan sifat Allah. Baik. Jadi ini yang harus kita hindari. Yang pertama, tahrif, penyelewengan makna. Walaupun mereka sebut takwil, sebenarnya hakikatnya tahrif, penyelewengan. Tapi mereka sebut dengan takwil atau tafsir. Namun hakikatnya yang mereka lakukan adalah tahrif. Wala ta'tilin. Yang kedua, yang harus kita hindari adalah ta'til. Apa itu ta'til? Pengingkaran. Jadi ini lebih parah daripada sebelumnya, karena dia terang-terangan mengingkari. Tidak mau mengimani Allah punya wajah. Orang yang melakukan tahrif, sebenarnya dia juga melakukan ta'til. Tapi dia lebih halus. Dia mengatakan, saya percaya Allah memiliki wajah, tapi maksud wajah di sini adalah pahala, bukan wajah beneran. Kalau ta'til ini, dia tegas, saya nggak percaya Allah punya wajah. Namun hakikatnya sama.
Ada lagi yang lebih halus, yaitu melakukan tafwid. Apa itu tafwid? Tidak mau memahami, menyerahkan maknanya kepada Allah. Misalkan dia mengatakan, betul saya mengimani Allah memiliki wajah, tapi apa arti wajah di situ? Kita serahkan kepada Allah, hanya Allah yang tahu. Ini juga sebenarnya bagian dari ta'til, pengingkaran, tapi halus. Jadi hakikatnya dia tidak mau mengimani Allah punya wajah beneran. Sehingga dia tidak mengatakan itu wajah beneran. Artinya wajah itu apa? Kita serahkan saja kepada Allah katanya. Ini namanya tafwid. Nah jemaah sekalian, ada sebagian orang mengira inilah jalan salaf, melakukan tafwid. Padahal yang dilakukan oleh salaf adalah tafwidul kaifiyah, menyerahkan hakikat bentuknya kepada Allah, bukan tafwidul makna, bukan menyerahkan maknanya kepada Allah. Makna wajah itu bisa kita ketahui artinya. Menurut bahasa Arab, wajah itu sudah kita pahami artinya. Wajah ya wajah. Wajah bukan tangan, wajah bukan kaki. Wajah adalah wajah artinya, sesuai zahirnya. Tapi bagaimana bentuk atau kaifiyah wajah Allah, itulah yang kita serahkan kepada Allah. Kenapa kita serahkan kepada Allah? Karena Allah tidak memberitahukan kepada kita. Dan insya Allah kita akan melihatnya langsung di surga Allah. Semoga kita semuanya termasuk penghuni surga. Dan jemaah sekalian, ini berbahaya sekali. Orang kalau dia tidak mengimani Allah punya wajah, dia terancam tidak bisa melihat wajah Allah di akhirat. Ini bahayanya. Padahal insya Allah nanti akan kita bahas juga pada babnya tersendiri, kewajiban mengimani kita akan melihat Allah, melihat wajah Allah di akhirat kelak. Dan itulah nikmat terbesar penghuni surga. Jadi patut khawatir, patut kita takut. Kalau kita tidak mengimani Allah punya wajah, jangan-jangan kita termasuk orang yang tidak bisa melihat wajah Allah di akhirat kelak. Iya. Jadi ini yang kedua, ta'til. Harus kita hindari. Kemudian yang ketiga adalah takyif. Takyif itu artinya menggambarkan bentuk wajah Allah. Seperti seorang mungkin menggambarkan dalam benaknya, atau dia ucapkan, wajah Allah itu bentuknya seperti ini dan seperti itu. Walaupun dia tidak serupakan dengan wajah makhluk, tapi dia serupakan dengan sesuatu yang ada dalam khayalannya. Maka ini tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena nggak ada dalilnya. Nah itulah ya tadi yang kita katakan tafwidul kaifiyah. Kita serahkan bagaimana bentuk wajah Allah itu kepada Allah sendiri. Allah yang maha tahu. Adapun maknanya kita tahu. Wajah artinya wajah. Sebagaimana juga mirip dengan penjelasan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ketika beliau ditanya tentang al-istiwa. Allah istiwa di atas arsy. Apa jawaban beliau? Al-istiwa'u ma'lumun. Wal kaifu majhulun. Wal imanu bihi wajibun. Was su'alu anhu bid'atun. Al-istiwa sudah diketahui artinya, yaitu menurut bahasa Arab. Menurut bahasa Arab, al-istiwa itu artinya adalah al-ulu wal istiqrar. Berada di atas ketinggian atau di ketinggian, yaitu di atas segala sesuatu. Karena arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Maka Allah istiwa di atasnya. Adapun al-kaif majhulun. Bagaimana caranya, bentuknya Allah istiwa, itu majhul, tidak kita ketahui. Jadi jangan kita gambarkan Allah sambil duduk.
Allah sambil berbaring. Nggak boleh kita berkata begitu. Kenapa nggak boleh? Karena Allah tidak bilang begitu. Cukup kita imani Allah istiwa. Dan pasti istiwanya Allah sesuai keagungan dan kebesarannya. Begitu pula wajah Allah. Arti wajah kita ketahui. Tapi bagaimana bentuk wajah Allah tidak kita ketahui. Cukup bagi kita mengimani tentunya wajah Allah adalah wajah yang mulia sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Kemudian kata Imam Malik, mengimaninya adalah wajib, mempertanyakan bentuknya adalah bid'ah. Jadi nanya saja sudah bid'ah. Kalau kita nanya, bagaimana sih wajah Allah itu? Pertanyaan itu sudah bid'ah. Kenapa bid'ah? Sahabat tidak pernah bertanya. Sahabat tidak pernah bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana istiwanya Allah? Bagaimana wajahnya Allah? Bagaimana tangannya Allah? Menanyakannya saja sudah termasuk kategori bid'ah. Baik. Jadi ini yang ketiga yang harus kita hindari. Yang harus kita hindari. Yang keempat, wala tamthilin. Jangan melakukan tamthil, yaitu menyerupakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Jadi kita imani Allah punya wajah, tapi jangan kita samakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Karena Allah telah menegaskan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Asy-Syura ayat ke-11. Makanya jemaah sekalian, di sini ada dua golongan menyimpang. Yang pertama mengingkari sifat wajah bagi Allah. Apakah mengingkari terang-terangan atau dengan cara halus? Cara halus itu seperti yang kita jelaskan tadi, tahrif dan tafwid. Ini golongan yang pertama, enggak beriman dia dengan wajah Allah. Dia ingkari. Golongan yang kedua, yang juga menyimpang, dia mengimani wajah Allah, tapi dia samakan dengan wajah makhluk. Dua-duanya menyimpang. Jalan ahlu sunnah selalu pertengahan. Ahlu sunnah mengimani Allah memiliki wajah, dan ahlu sunnah mengimani wajah Allah itu adalah wajah yang hakiki, bukan sekedar kata kiasan. Ahlu sunnah juga mengimani wajah Allah adalah wajah yang mulia, sesuai keagungan dan kebesarannya, tidak sama dengan wajah makhluk. Sebagaimana dalam lanjutan keterangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa huwa wajhun haqiqiyyun yaliku billah. Wajah di sini maknanya adalah wajah yang hakiki. Jadi bukan kata kiasan. Yang sesuai dengan Allah. Maksudnya wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk, tapi sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Inilah jemaah sekalian, caranya mengimani sifat wajah Allah Azza wa Jalla. Dan secara umum ini juga caranya mengimani setiap sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi berdasarkan penjelasan ini, maka kita pun paham, orang yang menakwilkan sifat Allah hingga keluar dari makna zahirnya, lalu dia mengingkari sifat Allah tersebut, maka dia tidak mengikuti jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contohnya dalam wajah ini, dalam mengimani sifat wajah. Kalau kita mengatakan wajah itu artinya pahala, lalu kita ingkari Allah memiliki wajah, maka itu adalah bid'ah di dalam agama, bid'ah dalam akidah, dan bid'ah di dalam tauhidul asma wa sifat. Kenapa disebut bid'ah? Karena tidak mengikuti jalan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka berat orang yang menakwil sifat-sifat itu
dikatakan sebagai ahlus sunnah. Lebih pantas dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Karena disebut ahlus sunnah disebabkan mereka mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Tapi yang namanya orang yang sesat itu selalu ada syubhat. Selalu ada syubhat. Dan mereka akan mencari dukungan terhadap kesesatan mereka. Apakah dukungan itu berasal dari ayat Quran atau hadis Nabi SAW atau dari ucapan ulama? Dan Allah telah mengingatkan kita tentang sifat mereka ini di surat Ali Imran ayat ke-7. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhum ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka mereka akan mencari dalil-dalil yang mutasyabih, yang belum jelas bagi sebagian orang, sehingga dalil itu bisa mereka gunakan untuk mendukung pendapat yang menyimpang. Ibtigha'al fitnah, untuk menyesatkan manusia, wa ibtigha'a ta'wilih, dan mencari-cari takwil sendiri, tidak mengikuti takwilnya atau pemahamannya generasi salaf. Dan Nabi SAW terhadap ayat ini beliau bersabda, sebagaimana juga disebutkan oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsir beliau terhadap ayat ini. Hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi SAW, "Fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallah fahdharuhum." Kalau kamu lihat orang-orang yang mencari dalil-dalil yang mutasyabih atau ucapan-ucapan yang belum jelas untuk mendukung pemahaman menyimpangnya, maka mereka itulah yang Allah maksudkan dalam ayat ini, fahdharuhum, tinggalkan mereka, berhati-hatilah dari mereka. Jadi kita disuruh menjauh, suruh berhati-hati, bukan malah mengangkatnya menjadi guru, lalu kita tentang hadis ini dengan mengatakan, seakan-akan kita mengatakan, ya Rasulullah, tidak apa-apalah saya berguru kepadanya, saya bisa ambil baiknya, saya tinggalkan buruknya. Ini menentang hadis Nabi SAW. Nah, jemaah sekalian, ada sebagian orang, mereka tidak mengimani Allah punya wajah. Maka mereka cari dukungan dalil, baik dari Al-Quran atau hadis atau dari ucapan ulama. Mereka temukanlah dari penakwilan Imam Al-Bukhari. Menurut mereka, kata sebagian orang, bahwa Al-Imam Al-Bukhari, imam besar Ahlus Sunnah, yang dikenal oleh kaum muslimin sebagai salah seorang imam besar dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, katanya beliau mentakwil, yaitu ketika beliau menafsirkan surat Al-Qasas. Allah Azza wa Jalla berfirman, kullu syai'in halik illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Surat Al-Qasas ayat 88. Mereka mengatakan bahwa Imam Al-Bukhari rahimahullah menakwilkan ayat ini, bahwa yang dimaksud dengan wajah Allah adalah illa mulkahu, kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ini kata mereka, kullu syai'in halik illa wajha ay illa mulkahu. Segala sesuatunya binasa kecuali wajah Allah, maksudnya kecuali kekuasaan Allah. Ini kata mereka penakwilan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Padahal beliau adalah imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, diakui oleh seluruh kaum muslimin. Maka jemaah sekalian, benarkah Imam Al-Bukhari rahimahullah menakwilkan sifat wajah Allah
Ada beberapa jawabannya. Jawaban yang pertama, para ulama menjelaskan bacaan yang lebih tepat. Bacaan yang lebih tepat dalam penafsiran Al-Bukhari terhadap ayat ini bukan illa mulkahu, tetapi illa malikahu, kecuali pemilik wajah itu. Jadi itu bacaan yang lebih tepat. Dan bacaan ini dikuatkan dengan penjelasan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah dalam syarah beliau terhadap Sahih Al-Bukhari, yaitu kitab yang terkenal Fathul Bari. Beliau menjelaskan bahwa Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam tafsir-tafsir beliau yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari itu biasanya menukil dari Abu Ubaidah Ma'mar bin Al-Musanna. Ini kebiasaan Al-Bukhari. Beliau menukil penafsiran Abu Ubaidah Ma'mar bin Al-Musanna yang terdapat dalam Sahih Bukhari tersebut. Kemudian Abu Ubaidah ini dalam kitabnya Majazul Quran menakwilkan illa wajhah illa huwa, dengan kecuali dia. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah, maksudnya kecuali dia, huwa. Hanya saja Al-Bukhari membahasakan dengan malikahu. Huwa, dia yang dimaksud adalah pemilik wajah itu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi ini jawaban yang pertama. Bacaan yang lebih tepat, pemilik wajah. Dan sebenarnya ini bukan penakwilan yang fasid, yang rusak. Karena yang ditentang oleh ahlu sunnah adalah penakwilan yang rusak, bukan penakwilan yang sahih. Karena sudah dimaklumi, yang kekal bukan sekedar wajah Allah, tapi Allah Azza wa Jalla dengan zatnya dan seluruh sifat-sifatnya. Seperti kalau kita mengatakan, dari tadi batang hidungnya belum nampak. Ada kan bahasa kita seperti itu? Kan maksud kita bukan hanya batang hidungnya yang kita tunggu, orangnya semuanya kan? Jadi ini bukan sebuah penakwilan yang bertentangan dengan pemahaman salaf. Sudah dimaklumi. Maksud wajah Allah bukan sekedar wajahnya, tetapi pemilik wajah itu tentunya. Jadi bukan wajah saja tanpa zatnya, tidak. Semuanya. Baik, ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, andaikan kita sepakat, Imam Al-Bukhari rahimahullah menafsirkan dengan bacaan illa mulkahu, kecuali kekuasaannya. Kecuali kekuasaannya. Maka jemaah sekalian, para ulama menjelaskan juga, ini bisa masuk dalam kategori penafsiran dengan dilalatul iltizam, penunjukan yang merupakan konsekuensinya. Maksudnya apa? Apabila Allah itu kekal, tidak binasa, maka tentu kekuasaannya juga kekal. Konsekuensinya kan begitu.
Apakah Allah kekal lalu kekuasaannya hilang? Tentu tidak. Kekuasaannya juga kekal. Dan ini termasuk penafsiran yang digunakan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan dilalatul iltizam. Sama dengan kalau kita mengatakan pasti ada yang membangun rumah ini. Jadi kata rumah, maka konsekuensinya adanya rumah pasti ada yang membangun rumah itu. Jadi tidak salah kalau saya mengatakan rumah itu artinya tukang bangunan. Rumah artinya tukang bangunan. Karena nggak mungkin ada rumah tanpa ada yang membangun rumah tersebut. Ini contoh untuk mendekatkan makna bahwa itu adalah penafsiran yang merupakan konsekuensi dari maknanya. Kemudian yang paling penting di sini dipahami, bukan maksud Imam Al-Bukhari menolak adanya wajah Allah. Jadi ketika para ulama menafsirkan satu sifat Allah dengan dilalatul iltizam, penunjukan makna yang merupakan konsekuensinya, itu tidak sama sekali menafikan sifat aslinya. Itu tidak sama sekali menafikan sifat aslinya. Saya beri contoh lain jemaah sekalian. Seperti nama Allah Al-Khaliq. Nama Allah Al-Khaliq. Penunjukan terhadap nama Allah Al-Khaliq bisa dilihat dari 3 bentuk penunjukan. Penunjukan makna yang terkandung di dalam nama Allah Al-Khaliq. Yang pertama disebut dilalatul mutabaqah. Dilalatul al-mutabaqah. Artinya apa? Penunjukan terhadap seluruh maknanya. Penunjukan terhadap seluruh maknanya. Maka jemaah sekalian, dengan dilalatul mutabaqah, apabila Allah memiliki nama Al-Khaliq, maka Allah memiliki sifat Al-Khalqu, mencipta. Karena nama Allah yang maha menciptakan, Al-Khaliq. Ini disebut dilalatul mutabaqah. Yang kedua, dilalatul tadammun. Apa arti dilalatul tadammun? Artinya adalah penunjukan satu lafaz terhadap sebagian maknanya. Kalau yang pertama tadi terhadap seluruh maknanya. Yang kedua terhadap sebagian maknanya. Maka apabila Allah memiliki nama Al-Khaliq, apabila Allah memiliki nama Al-Khaliq, nama tersebut menunjukkan adanya zat Allah. Ini sebagian daripada makna Al-Khaliq, pencipta. Pencipta pasti memiliki zat. Pencipta pasti memiliki zat. Enggak mungkin Allah yang maha menciptakan tapi tidak ada zat yang maha menciptakan. Baik. Nah sekarang yang ketiga, dilalatul iltizam. Ini yang kita bahas sekarang. Apa arti dilalatul iltizam? Penunjukan satu lafaz terhadap konsekuensi maknanya. Kembali kepada contoh, nama Allah Al-Khaliq. Nama Allah Al-Khaliq, yang maha menciptakan.
Apabila Allah memiliki nama Al-Khaliq, pastilah Allah memiliki sifat ilmu dan kudrah. Walaupun ilmu dan kudrah ini tidak masuk dalam makna Al-Khaliq, tapi itu adalah konsekuensi yang terkandung di dalamnya. Kenapa jemaah sekalian? Karena tidak mungkin bisa menciptakan kalau tidak punya ilmu dan tidak punya kudrah, kekuasaan. Jadi ini contoh lain. Maka ketika kita sepakat, andaikan kita sepakat, Al-Bukhari menakwilkan itu adalah kekuasaan Allah, sama sekali tidak menafikan, dan beliau sendiri memang tidak menafikan Allah memiliki wajah. Sama seperti kita menafsirkan Al-Khaliq, Allah yang maha menciptakan, berarti Allah berilmu. Kita tafsirkan Allah berilmu. Apakah kita menafikan tafsir Allah yang maha menciptakan? Tentu tidak. Kesimpulannya adalah Imam Al-Bukhari rahimahullah, andaikan kita sepakat beliau mengatakan illa mulkahu, bahwa yang dimaksud wajah Allah adalah kekuasaan Allah, itu tidak menunjukkan bahwa beliau mengingkari sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Bahkan Imam Bukhari juga menyebutkan dalam lanjutannya di Sahih Al-Bukhari, beliau juga menyebutkan wa yuqal illa ma urida bihi wajhullah. Juga dikatakan, maksudnya beliau menukil tafsir yang lain. Illa ma urida bihi wajhullah. Segala sesuatu akan binasa kecuali yang diharapkan dengannya wajah Allah. Ini penafsiran yang lain, yaitu amalan-amalan kita yang kita niatkan karena Allah atau demi wajah Allah, maka itu tidak akan binasa, tidak akan hilang, karena Allah akan membalasnya di hari kiamat kelak. Apa yang dimaksud diharapkan dengannya wajah Allah? Maksudnya kita beramal supaya kita masuk surga, lalu kita melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Imam Al-Bukhari menyebutkan penafsiran penetapan adanya sifat wajah Allah. Jadi beliau tidak sama sekali mengingkari, dan tidak ada satupun riwayat beliau mengingkari adanya penetapan sifat wajah bagi Allah. Beda dengan golongan-golongan yang menyimpang. Allah memiliki wajah, mereka tafsirkan lain, dan mereka tidak mengimani bahwa Allah memiliki wajah. Jadi nggak sama antara mereka dengan Imam Al-Bukhari. Itu seandainya kita sepakat dibaca dengan illa mulkahu, kecuali kekuasaannya. Itu tidak bermakna Imam Al-Bukhari rahimahullah mengingkari sifat wajah bagi Allah Azza wa Jalla. Baik. Oleh karena itu jemaah sekalian, jawaban yang ketiga, hendaklah mereka bersikap adil kepada Imam Al-Bukhari. Sebab kalau mereka mau menakwil ayat-ayat sifat dengan berdalih Imam Al-Bukhari menakwil, itu tidak mencerminkan manhaj Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari mengikuti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak mengingkari sifat-sifat Allah dengan cara menakwilkannya sehingga keluar dari maknanya yang sebenarnya. Kemudian jemaah sekalian, satu lagi jawaban yang keempat. Andaikan kita sepakat bahwa Imam Al-Bukhari telah melakukan takwil
dan mengingkari sifat wajah Allah. Maka kita katakan Imam Al-Bukhari siapa dibandingkan sahabat? Betul beliau ulama, tapi dibandingkan dengan para sahabat, beliau tidak ada apa-apanya. Dan beliau bisa benar, bisa salah. Sedangkan para sahabat, apabila mereka telah sepakat, tidak mungkin mereka salah. Dan mereka dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Jadi, imam besar siapapun dia, kalau dia dalam satu permasalahan menyelisihi manhaj para sahabat, tetap salah, jangan diikuti, jangan dijadikan dalil. Tetapi jemaah sekalian, namanya orang yang menyimpang, apa saja yang mereka dapatkan untuk bisa mendukung penyimpangan mereka, akan mereka gunakan, walaupun sebenarnya bukan dalil. Jadi seandainya kita akui betul Imam Bukhari menakwil dan dia tidak mengimani sifat wajah bagi Allah, maka kita katakan beliau salah, jangan diikuti. Beliau salah, jangan diikuti. Jadi tetap saja ucapan beliau bukanlah dalil apabila menyelisihi manhajus salaf. Baik, ini bantahan selengkapnya terhadap orang yang menolak sifat tangan bagi Allah Azza wa Jalla berdalih dengan penafsiran Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan, saya persilakan. Silakan Pak. Baik. Sebenarnya konsekuensi ucapan tersebut adalah kekufuran. Ketika seorang mengatakan Allah ada di mana-mana. Sebenarnya konsekuensi ucapan ini adalah kekufuran. Karena kalau kita sebut ada di mana-mana, naudzubillah, di mana-mana jemaah sekalian, berarti di tempat kotor juga ada, atau di tempat maksiat juga ada. Jadi ini konsekuensi dari ucapannya. Ini di satu sisi, dan di sisi lain, kalau bersamaan dengan itu, dia mengingkari ayat-ayat dan hadis-hadis tentang istiwanya Allah di atas arsy, itu juga kekufuran dari sisi yang lain. Kalau dia mengingkari ayat-ayat dan hadis yang tegas mengatakan Allah istiwa di atas arsy, bahkan ijma ulama. Ijma ulama. Insyaallah nanti akan datang bab khusus membahas tentang ini. Iya. Akan tetapi orang yang melakukannya belum tentu kita kafirkan. Kenapa? Karena dalam syariat ada al-udhru bil jahl. Dia diberi uzur karena kebodohan, ketidaktahuan. Makanya Syekhul Islam pernah berdialog dengan para ulamanya Mu'tazilah. Ini ulamanya loh, yang mengingkari sifat-sifat Allah. Maka beliau katakan, kalau aku yang melakukan seperti yang kalian lakukan, maka aku sudah kafir. Kalau kalian, saya tidak kafirkan, karena kalian bodoh. Jadi walaupun mereka, di kalangan mereka dianggap ulama, kata beliau, kalian sebenarnya orang bodoh. Karena ilmu itu adalah Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf. Itulah ilmu. Intinya mereka belum tahu, sehingga mereka tidak sengaja salah dalam menakwilkan. Oleh karena itu tidak otomatis langsung dikafirkan. Iya. Dia diberi uzur karena kebodohan. Jadi ada penghalang dalam pengkafirannya. Maka jemaah sekalian, maksud pembahasan kita bukan bermakna mengkafirkan
Semua orang yang menyelisihi apa yang telah kita pelajari. Bukan itu maknanya. Karena ada juga orang yang salah paham. Langsung mereka katakan, wah ini ajaran suka mengkafir-kafirkan. Tidak. Mengkafirkan dalam syariat itu terbagi dua. Mengkafirkan perbuatannya, mengkafirkan pelakunya. Perbuatannya kufur, pelakunya belum tentu. Mungkin pelakunya masih bodoh. Contohnya orang yang baru masuk Islam. Lalu dia salah dalam perkara agama ini sehingga terjerumus dalam kekafiran karena ketidaktahuan. Masa baru masuk Islam langsung kita kafirkan? Jadi ada aturan tersendiri dalam pengkafiran. Insya Allah ada juga babnya. Ada juga babnya. Kita akan pelajari lebih detail kaidah-kaidah dalam pengkafiran. Wallahu a'lam. Bagaimana kadang untuk menasihati anak agar tidak melakukan sesuatu, kita berkata seperti nanti Allah marah, nanti dibakar di neraka sama Allah, dan sejenisnya. Apakah seperti ini bermasalah dengan asma wa sifat? Jawabannya tidak. Kalau sesuai dengan sifat Allah. Allah memiliki sifat marah, yaitu marah kepada orang yang berbuat zalim, berbuat dosa. Insya Allah ini juga ada pembahasannya. Satu persatu akan kita bahas sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak ketemu dalam kitab ini, kita meningkat ke kitab yang lain, seperti kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Iya. Begitu pula Allah mengazab dengan neraka. Jadi boleh kita katakan, karena itu sesuai dalil. Ini yang ketiga saya nggak kebaca ini. Intinya adalah, kalau itu ada dalilnya, boleh kita katakan. Kalau nggak ada dalilnya, nggak boleh. Kalau tidak ada dalilnya, tidak boleh. Seperti kalau kita mengatakan, kamu nanti nggak masuk surga, nggak masuk neraka. Itu nggak ada dalilnya. Manusia nanti akan terbagi hanya dua saja, penghuni surga dan penghuni neraka. Kalau kita katakan, nanti kamu Allah tidak masukkan surga, Allah tidak masukkan neraka, maka itu salah, karena tidak ada dalilnya. Jadi boleh kalau memang itu ada dalilnya. Wallahu a'lam. Saya punya Al-Quran di rumah berisi tafsir Ibnu Katsir dan At-Tabari. Ada hadis sahihnya juga, namun ada khasanah keilmuannya yang bersumber dari karya-karya Harun Yahya. Hampir setiap halaman ada baiknya Quran tersebut diapakan. Lalu apakah kita harus ganti Al-Quran yang terjemahannya tanpa takwil karena ada penerbit yang jual? Baik. Jadi pertanyaannya, terjemahan tafsir Ibnu Katsir dan At-Tabari, lalu di terjemahan itu ditambahin tulisannya Harun Yahya. Itu yang saya pahami ya. Ada yang pahami lain? Hah? Kalau itu betul, pertama itu mereka melakukan pengkhianatan ilmiah terhadap para imam tersebut. Kemudian Harun Yahya ini orang sesat, sangat sesat. Walaupun dulu Masya Allah dia punya semacam pembuktian ilmiah tentang keajaiban penciptaan makhluk. Tapi sekarang dia sesat. Luar biasa sesatnya. Sampai dia berpendapat wanita itu adalah hal yang indah, gak perlu pakai jilbab, harus ditampakkan. Dan ketika dia ceramah, wanita-wanitanya berkumpul, sengaja ditampilkan. Dan konon kabarnya wanita-wanita itu juga disekap. Makanya dia berurusan dengan polisi sekarang di Turki. Entah bagaimana nasib akhirnya, di penjara atau tidak. Yang jelas dia sangat sesat. Dia juga banyak penakwilan sendiri terhadap ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau itu yang dimaksud tafsir Ibnu Katsir atau tafsir At-Tabari,
lalu ditambah dengan ucapan-ucapan Harun Yahya, ini menyesatkan dan berbahaya. Sangat berbahaya. Maka hendaklah kita hindari. Tapi kalau maksudnya terpisah, maka tinggal bukunya Harun Yahya aja yang dibuang. Dan kalau memang betul mereka cetak bersama, maka mau tidak mau terpaksa juga kita harus singkirkan. Walaupun tafsir Ibnu Katsir, tapi ditambahin dengan ucapan orang-orang sesat, maka terpaksa harus disingkirkan. Karena menghindari mudarat dalam syariat itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ini kaidah syariat. Menolak kemudaratan atau kerusakan harus lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Iya. Lalu kita apakan? Buku-buku yang menyimpang, buku-buku yang sesat. Padahal di situ ada nama Allah juga, ada ayat Allah, ada hadis Nabi SAW. Maka tidak boleh kita buang di tempat sampah. Atau kita buang di tempat sembarangan, lalu orang-orang mungkin menginjak-injak. Solusinya bagaimana? Di antaranya, dulu para sahabat membakarnya. Para sahabat membakar mushaf yang berbeda dengan mushafnya Utsman untuk menyatukan kaum muslimin. Jadi membakar itu, kalau untuk tujuan memuliakan, malah dibolehkan. Tapi kalau untuk menghinakan, ya tentu itu terlarang. Ya, tapi kalau kita katakan pelakunya kafir, kembali kepada kaidah tadi. Pengkafiran itu ada pengkafiran perbuatan dan ada pengkafiran pelaku. Jadi tidak otomatis kalau kita mengatakan perbuatannya ini kufur, berarti kita mengkafirkan pelakunya, tidak. Jadi harus dibedakan. Insya Allah kita akan bahas nanti lebih detail tentang kaidah-kaidah pengkafiran. Baik, jadi itu caranya. Kalau buku-buku atau Al-Quran yang sudah tidak terpakai atau sudah rusak-rusak, yaitu dengan cara dibakar supaya hilang semuanya. Jadi nggak boleh kita buang di tempat sampah, itu justru menghinakan. Baik. Kemudian tentang Al-Quran yang ada terjemahan dengan takwilnya. Kalau kenyataannya takwilnya menyelisihi pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ada takwil yang bagus, maka kita belilah takwil yang bagus. Kalau memang ada, alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada, maka kita berhati-hati dari takwil yang menyimpang tersebut. Baik. Di terjemahan Depak Ar-Rahman 27 diterjemahkan dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jemaah sekalian, ini mirip dengan penjelasan tadi. Mungkin kita tafsirkan dengan tafsir iltizam atau dengan makna lazim. Konsekuensi dari makna tersebut. Apabila wajah Allah tetap kekal, tentu secara lazim atau konsekuensinya zat Allah juga kekal. Tetapi itu jangan membawa kita mengingkari Allah memiliki wajah. Di situ letak kesalahannya. Kalau kita kemudian mengingkari Allah memiliki wajah, ketika kita mengatakan maksud wajah Allah itu zat Allah, bukan Allah memiliki wajah. Jadi ini dua potongan kalimat. Potongan kalimat yang pertama, maksud wajah Allah itu adalah zat Allah. Potongan kalimat ini mungkin ada sisi pembenaran kalau dilihat dari makna lazim. Lazim itu artinya konsekuensi makna. Konsekuensi makna. Tetapi bagian yang kedua, bukan Allah memiliki wajah. Nah, disinilah yang menyimpang, yang sesat. Jadi kalau maksud penafsiran ini adalah pengingkaran wajah Allah, maka tidak diragukan lagi itu menyelisihi pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Wallahu alam. Kalau ada Al-Quran yang lebih bagus, tentu pakai yang lebih bagus, yang terjemahannya yang lebih bagus. Kalau tidak ada, maka kita harus berhati-hati dengan yang ada sekarang. Wallahu alam. Mudah-mudahan suatu saat, kalau memang belum ada, semoga suatu saat diterbitkan yang takwilnya atau terjemahannya sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.